Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Saya punya suami kok, Bu. Oh, ya bagus lah kalau gitu. Berapa bulan? Udah 3 bulan. Besok aku pasti nemenin kamu sampai ke ruang prakteknya. Dan kalau kamu takut banget, kamu boleh kok cengkram tangan aku kayak kemarin lagi. Kalau gitu nanti gantian ya, Mos. Kalau kamu melahirkan, aku nemenin kamu, terus kamu boleh cengkram tangan aku kalau kamu takut, ya. Dengar ya Fitri, kalau kamu memang tidak senang ya sama barang pilihan Oma ya, nggak apa-apa. Pindahin aja ke kamar Miska. Miska lebih bisa menghargai pilihan Oma. Selera dia itu sama sama Oma. Tidak selera kamu yang rendahan itu. Mama tuh kenapa sih ngomong kayak gitu? Mama tahu nggak? Itu tuh cuma mitos. Fit, nggak usah dipikirin ya sayang ya. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku ketabahan untuk mendengar hal seperti ini. Aku juga nggak pernah menginginkan untuk keguguran, tapi jangan perlakukan aku seperti ini. Kenapa aku disebut pembawa sial? Masih stres, Al? Bener. Malahan sekarang aku seneng. Emangnya kenapa? Karena aku bisa megang tangan kamu. Boleh dicengkeram kan, Mos? Boleh, tapi jangan keras-keras ya. Kok sekarang kelihatannya kamu yang stres? Bapak Aldo, Mampus gue. Tenang, kan ada aku. Yuk. Miss, sambil menunggu Ibu Lia belum siap ya, kamu makan ini dulu nih, buah-buahan nih. Makan nih. Ya ampun, Oma. Oma tuh nggak usah repot-repot kayak gini. Aku kan bisa ngambil sendiri nanti. Nggak apa-apa kok, Oma seneng. Lagian ini kan buat cicit Oma juga. Ayo dimakan. Miss, kamu makan ya. Makanan itu bergizi buat kamu, bagus. Supaya janin kamu sehat. Miska, kamu udah siap? Ayo, yuk. Udah, Tante. Oma, aku pergi dulu ya. Fit, aku nitip Nadine. Ya, yuk maaf ya, dadah Mama. Nadine, kalau main nanti hati-hati ya. Oma itu nggak yakin kalau Tante Fitri itu bisa jaga kamu dengan baik. Enggak kok, Oma. Dulu juga Tante Fitri sering jagain Nadine. Udahlah, Tante. Jangan sedih. Temenin Nadine main yuk. Perasaan cabut giginya udah selesai deh, Al. Tapi kok masih pegangan ya? Masih takut? Oh, iya, Mos. Abis megang tangan kamu enak sih, Mos. Jadi keterusan deh. Ya udah, sekarang aku anterin kamu pulang ya.
Ya jangan dong, Mos. Gimana kalau kita nyari es krim aja ya, Mos? Kan tadi kata dokter kalau habis dicabut giginya harus banyak minum air es. Boleh juga. Yaudah, yuk. Nadine, kamu kenapa sayang? Ya Allah, Nadine. Nadine bangun sayang. Nadine maafin tante ya. Aduh, Nadine kenapa kamu? Nadine kesandung, Oma. Sakit ya? Tante ambilin obat ya, sayang ya. Sebentar ya. Tuh kan, Oma bilang juga apa? Sial. Fitri, cepat ambil obat merah. Cepat, kok kamu tuh lelet amat sih? Lihat tuh Nadine berdarah-darah begitu. Maafin aku, Miss. Aku teledur ya. Nggak apa-apa, Covid. Kamu tenang aja ya. Gimana sih, Miss? Kamu bilang gak apa-apa. Lihat tuh, anakmu itu berdarah-darah begitu. Lagian Mama kenapa sih, Mam? Nadine itu sebetulnya bisa jaga diri dia sendiri, Mam. Itu masalah kecil. Mama aja yang besar-besarin. Jadi nunggu kejadian besar dulu, begitu? Maafin tante. Gak apa-apa kok tante. Aduh, gimana sih? Vinsanya kok rewel terus? Ada kemana? Ya ditelepon aja kenapa sih, Ma? Emang dia kemana? Tadi dia bilang habis dari kantor dia mau ke dokter gigi. Orang lagi cabut gigi masa ditelepon, emang enak? Yang bilang enak siapa? Bemo! Bemo! Ya, teacher. Ada apa, teacher? Sekarang teacher kasih lo ujian. Pokoknya teacher nggak mau tahu gimana nih anak lo buat supaya diem. Waduh, gimana caranya ya? Bukannya muka saya nyeremin, teacher? Ya udah pasti, maka itu dari itu ujiannya kayak gini, buruan. Ya udah deh, saya coba deh. Sulit. Om Koko hebat ya. Jual bakso, pintar deh. Nyari uang juga pintar deh. Terus ngomong Devinsa juga pintar deh. Puji aja terus. Kita juga belum tahu nih anak dia mampir sambet. Nih, Al. Kayaknya biusnya udah mau habis deh, Mos. Tadi nggak sakit. Sekarang yang habis dicabut kok nyut-nyutan gitu ya, Mos ya? Iya udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Mendingan kamu makan es krim ya, biar darahnya cepat berhenti. Terus kamu cepat sembuh, ya? Moza tuh baik banget. Lembut, dewasa, perhatian, tulus. Kayaknya aku nggak bisa nunggu lagi jawaban dia. Aku harus bilang ke dia kalau aku serius. Tapi kalau dia nolak gimana ya? Al, masih sakit ya? Atau kita pulang aja yuk? Aku nggak tega lihat muka kamu kayak gitu. Gimana nembaknya ya? Mulut gue susah banget buat ngomong. Gue senut-senut gini. Tapi pernyataan cinta tuh ternyata emang kayak sakit gigi ya. Kalau nggak cepet-cepet dikeluarin, malah nyiksa banget di dalam. Kamu kenapa sih? Kok deg-degan gini sih? Lebih deg-degan daripada waktu mau dicabut gigi. Ya ampun, Oma. Oma kenapa? Kepleset. Di gara-gara kamu. Emangnya aku ngapain? Atas nama cinta. Nggak bisa nih. Gue nggak tahan lagi. Gue harus ngomong sekarang. Mos, I love you, Mos. Hah? Apaan sih? I love you. Aldo ngomong apa ya? Mulutnya kan diganjel kapas jadi nggak jelas. Kayak ngegerendeng gitu. Aduh Al, sorry banget. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Apa sih?
Gimana, Mos? Kok kamu ketawa, Mos? Sorry Al, sorry. Kamu lucu ya ngeliat aku. Ngeliat muka aku. Bukan karena itu. Aku tuh nggak ngetawain kamu sama sekali, bukan. Cuman lucu aja, Al. Bertahun-tahun kita sahabatan, tapi akhirnya sekarang kita malah jadi suka-sukaan kayak gini. Ya aneh aja, Al. Rasanya gimana gitu. Emangnya ada larangan tertulis, Mos? Kalau orang sahabatan boleh pacaran. Jadi, apa hari ini aku ada berita baik, Mos? Al, aku harap kamu yang terakhir dalam hidup aku. Mudah-mudahan kamu soulmate yang dikirim Tuhan buat aku. Jangan pernah tinggalin aku ya, Al. Aku janji, Mos. Aku nggak akan seperti cowok-cowok kamu sebelumnya. Dasar anak norak. Ya udah, sekarang perabotan ini jadi milik Oma. Perabotannya bagus, mahal, kualitasnya nomor 1. Aduh. Ya ampun, Oma. Oma kenapa? Kepleset. Ini gara-gara kamu. Emangnya aku ngapain? Oma tuh dari kemarin ya kesel lihat kamu. Jadi nggak konsentrasi mau duduk. Kian jadi kacau. Ini gara-gara kamu. Mau duduk jadi jatuh. Apa hubungannya? Nggak usah. Bisa beli sendiri. Aduh. Kamu tuh gimana sih? Malah bengong, bukannya bantuin. Cepat bantuin. Seneng ya? Lihat Oma jatuh begini. Tadinya Fitri kan mau bantuin. Fitri takut orang omanya nggak boleh. Udah cepat bantuin. Nah gitu dong. Kamu berduaan refreshing ke puncak. Alif biar aja papi yang mami yang jagain. Nanti kan pulang dari puncak, kalian berdua tambah mesra. Ya kan, Mi? Iya, Pi. Mami juga senang banget kalau Maya sama Bram itu rukun. Kamu kenapa, sayang? Tadi Oma jatuh di kamar. Ya Allah, Mama kenapa sih, Mam? Itu mau nyobain duduk di kursi yang baru malah jatuh. Aduh. Pelan, Mam. Pelan-pelan. Lagian udah sepuh masih aja pecicilan. Ya ampun, Dra, kamu tega banget sih. Iya, maaf. Untung ya, Oma ya. Furniture pilihan Oma nggak ditaruh di kamar aku. Kalau nggak mah ntar aku sama Fitri bisa jatuh lagi duduk di kursinya. Kamu seneng ya? Lihat Oma sakit pinggang begini seneng ya? Iya. Enggak, Oma bercanda. Baru pulang anak. Udah lo ke dokter gigi? Udah dong, Mas. Tumben, Dok. Biasanya kan kamu paling takut sama dokter gigi. Heran sama lo, Al. Di mana-mana orang kalau ke dokter gigi habisnya tuh langsung nyebetut, males ngomong, bete. Lo kok kayak girang banget? Sambet lo ya? Ternyata cabut gigi itu enak. Saya jadi lega sekarang. Vinsa mana, Mah? Udah tidur, Doh. Tadi sih sempet rewel terus. Kita mau telepon kamu tapi nggak tega. Soalnya kan kamu lagi di dokter. Terus, Mah?
Lo tenang aja. No, ada si Bemo, dia ngeliatin mukanya yang ajaib. Ya udah, anak lo langsung diam. Mudah-mudahan aja anak lo nggak mimpi buruk. Gue juga bingung, dia diamnya diam yang benar-benar diam, apa ntar takut sambat. Ya ampun, teacher. Gitu amat sih. Emang muka saya kayak genderuwo apa? Loh, lebih parah lagi. Ya udah, Mas. Makasih ya. Saya kamar dulu. Kenapa ya, Pak? Aldo itu kelihatannya gembira sekali. Mama nggak pernah loh lihat mukanya secerah ini sejak ditinggal Kayla. Mungkin Om Aldo lagi jatuh cinta kali sama Tante Moza. Paul, anak kecil tahu-tahuan jatuh cinta. Siapa ngajarin? Papa. Lus, jadi besok kamu beneran mau ke Singapura? Ya enggak lah, Rok. Ngapain buang-buang duit? Terus si Bram kan udah kasih kamu uang. Ya memang sih, tapi kan uang sebanyak itu nggak mesti dipakai ke sana juga, Rok. Mau aku ke Singapura atau enggak, Mas Bram itu nggak bakalan tahu. Dia nggak akan ngecek kok. Dia itu percaya penuh sama aku, Rok. Hebat juga kamu. Kalau gitu, uangnya buat kita jalan-jalan aja. Gimana kalau kita nginep di puncak? Yuk. Boleh juga. Kalau kita datang ke mall, takutnya kepergok sama Mas Bram. Soalnya dia pasti lagi nganterin istrinya belanja. Ya udah, besok pagi kita ke puncak ya. Sip lah. Mas, kamu serius Mas mau ngajakin aku second honeymoon ke puncak? Iya. Aku kan sudah janji sama kamu, Mai. Emang kenapa kamu tanya kayak gitu? Nggak apa-apa. Aku seneng kok. Tapi aku nggak nyangka aja kok akhirnya kamu punya waktu buat aku. Terus Alif gimana ya Mas? Titip ke Mami aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Emang kita kan harus punya waktu untuk pacaran. Ya kan? Untung Rocky lagi ke Surabaya. Untung Lucy lagi ke Singapura. Rocky, kok di sini? Katanya ke Surabaya. Sama siapa sih dia? Lus, kok mereka dua-duanya ada di sini sih? Atas nama cinta. Jadi ini calon kamu? Ya gitu deh. Tapi itu juga kalau lulus uji fit and proper testnya si Paul. Ya udah, Tamara, ayo. Oh iya, makasih Bu. Ini ibu sendiri yang masak? Iya. Pantesan. Gulanya enak banget. Pasti daging muda. Bisa aja. Iya kok, Bu. Emang gulenya enak banget. Empuk. Saya baru makan gulai kayak gini. Ini mesti kambingnya muda nih. Iya, Bu. Hah? Ngomong-ngomong soal kambing, saya mau nengokin kambing saya dulu ah. Bemo. Lu gimana sih? Nggak sopan banget ada tamu urusin kambing. Kambing lu nggak jauh sini juga. Buat apaan ah? Iya. Masih kan? Enak? Enak, teacher. Geragas, abisin. Ini kan kambingnya Om Koko. Si Jalu. Paul. Waduh. Mana nih, teacher? Si Jalo. Aduh, teacher papaya dipotong juga nih si Jalo. Jahat, teacher jahat. Jahatan mana sampai kambing lo? Hampir aja barang pusaka gue disikat. Untung enggak, kalau enggak nyesel seumur hidup gue.
Tapi jangan dipotong lah. Jangan lu maafin saya. Jangan maafin saya. Jahat disikat juga. Gimana? Enak? Enak aja. Calu kan masih muda. Kamu gimana sih? Katanya udah izin sama Koko. Lalu, akhirnya ketujuh ekor anak kambing itu selamat. Dan ibu kambing... Masih lama nggak, Fit? Emangnya kenapa? Ya, aku pengen juga kan didongengin. Ya udah, kamu duduk sini sama Nadine. Ikutan aku dongengin sampai selesai, ya. Gak tau banget dikasih kode sih. Nadine sayang, ini kan udah malam nih. Om Farel sama Tante Fitri itu udah ngantuk, mau tidur. Jadi kamu ke kamar mama kamu ya? Ya sayang ya? Kamu tega banget sih, Rel. Tegan mana sama kamu? Gak apa-apa kok Tante. Nadine ke kamar mama aja. Mau tidur ya Om, Tante. Dari tadi kek. Ma, sebenarnya Nadine sih masih pengen didongengin sama Tante Fitri. Tapi mereka udah mau tidur. Katanya Om Farel ngantuk. Ya sayang, lain kali kan juga bisa. Kasian kan, mereka juga capek, butuh istirahat. Nadine, seharusnya ya manggil Om Farel itu jangan dengan sebutan Om. Terus Nadine manggil Om Farel apa, Oma? Papa dong. Maaf Oma, Oma jangan ngajarin Nadine seperti itu. Jadinya aku tuh ngerasa... Nggak apa-apa kok. Farel juga pasti gak keberatan. Nadine, kamu mau nggak punya papa? Mau banget sih, Oma. Tapi kalau Nadine manggil Om Farel dengan sebutan papa, apa Om Farel nggak marah? Ya enggak dong sayang. Om Farel pasti seneng. Dan pasti lebih sayang sama kamu. Mas, aku lapar Mas. Cari makan yuk. Emang kamu nggak bawa makanan dari rumah? Mana sempet Mas. Mas aku disuruh masak di sini. Kan tujuannya kita kesini buat jalan-jalan, bukan buat masak. Iya juga sih. Mas udah jauh-jauh, waktunya habis buat masak doang. Mendingan waktunya buat yang lain aja. Apaan sih kamu? Udah, yuk makan yuk. Di mana ya? Di sana kayaknya ada restoran sop buntut deh. Kita sana yuk. Selamat pagi, Papa. Miss, kamu apa-apaan sih, Miss? Kenapa, Rel? Aku nggak ngerti. Kamu kayak nyuruh Nadine untuk manggil aku papa. Aku bukan papanya, Miska. Bukan mama kok yang nyuruh. Tapi Oma yang nyuruh Nadine manggil Om Farel papa. Apaan sih? Asik juga ya, Lus ya. Sekarang tabungan kamu nambah terus dong. Ya iyalah, Rok. Istri kamu ini kan memang hebat. Rocky,
Kok di sini? Katanya ke Surabaya. Sama siapa sih dia? Lus, kok mereka dua-duanya ada di sini sih? Mai, duduk. Aman, Lus. Tapi tutup kepala kamu, jangan dibuka dulu ya. Aku bayar dulu. Mbak. Ambil kembalian. Ayo, Lus, kita harus segera pergi dari sini. Jangan sampai kelihatan. Cepat. Kamu mau pesan apa, Mai? Terserah. Kalau sup kambing gimana? Biar hot. Iya, terserah kamu deh. Kamu kenapa sih? Bete gitu? Enggak kok Mas, aku nggak apa-apa, maaf ya. Kenapa sih, Mai? Kita udah susah ketemu kayak gini, kamu malah nggak amot kayak gitu. Enggak kok Mas, aku nggak apa-apa kok. Mungkin aku telat makan jadi tiba-tiba aku pusing. Ya udah, tadi apa? Aku pesennya itu deh, sate aja, minumnya jeruk panas. Gara-gara Rocky nih. Awas ya, Ki. Kamu udah bohongin aku. Aku sadar bahwa semua ini terjadi sesuai dengan yang aku harapkan. Jadi tolong beri aku kekuatan dan ketabahan lahir batin untuk menjalani apa yang udah aku niatkan dari awal. Kalau perasaan-perasaan itu muncul, aku minta lebih dikuatkan ya Allah. Atas nama cinta. Cantik banget kamu. Udah yuk, kita berangkat. Kira-kira Miska udah siap belum ya? Ngapain sih Fit ngajak dia? Fit, asikan berdua. Nanti setelah acara itu kita kan bisa pacaran. Udah lah Rel, kasihan Miska. Pasti bete ditinggalin di rumah terus. Ya? Rel, aku ke mobil dulu ya. Tas aku ketinggalan. Yaudah aku temenin ya. Nggak usah. Kamu sama Miska masuk duluan aja. Kasih selamat dulu sama teman kamu. Ya, nanti aku nyusul. Yaudah. Yuk. Ray. Halo, congrats bro ya. Thank you, bro. Selamat ya. Makasih. Istri. Cantik ya. Hei, terasi ya. Kalau aku nekat bergabung dengan mereka, Miska pasti malu banget. Kasian dia. Meskipun sebenarnya akulah istrinya Farel, tapi aku nggak tega kalau Miska sampai serba salah di sana. Mendingan aku pulang aja. Biar aja Farel temani Miska daripada Miska merasa sedih dan kesepian di pesta kayak gini. Rel, aku ambilin ya. Dari mana ya? Ngambil tas lama banget. Iya juga sih. Dia kemana ya? Mailbox lagi. Aku susul dia dulu ya, Miss ya. Aku ikut ya.
sini juga nggak ada. Rel, perasaan aku kok nggak enak ya. Mas ngeliat perempuan yang tadi di sini nggak? Perempuan tinggi, hitam manis, terus pakai baju warna pink, Mas. Wah, saya nggak lihat, Mas. Pak. Maaf, Pak. Bapak lihat perempuan tinggi, hitam manis, pakai baju warna pink nggak, Pak? Maaf, Bapak namanya siapa? Saya Farel, Pak. Tadi ada perempuan yang Bapak maksud nitipin kunci ke saya. Untuk Bapak. Ini, Pak, kuncinya, Pak. Terus dia kemana, Pak? Dia minta dicegatin taksi, terus pergi, Pak. Makasih ya, Pak ya. Cepet dong, Miss. Lelet banget sih ya. Rel, aku udah coba buat cepet, cuma aku kan nggak boleh lari. Ya maaf ya. Tapi cepetan dong, aku soalnya khawatir sama Fitri. Ya Allah, ini memang sulit. Aku sadar aku harus menekan egoku demi kebahagiaan dan kepentingan keluarga ini. Aku sadar bahwa semua ini terjadi sesuai dengan yang aku harapkan. Jadi tolong beri aku kekuatan dan ketabahan lahir batin untuk menjalani apa yang udah aku niatkan dari awal. Kalau perasaan-perasaan itu muncul, aku minta lebih dikuatkan ya Allah. Dengan kuasa-Mu ya Allah, yang pasti meridhoi keinginan tulusku untuk membahagiakan keluarga ini. Rocky, tolong jawab. Kenapa sih kamu tega bohongin aku? Ih, Rocky gimana sih? Kok SMS-ku nggak dibales? Awas ya. Mai, udah nggak ada yang ketinggalan lagi kan? Oh, Kamu kenapa, Mai? enggak kok, nggak apa-apa Mas. Udah siap semua? Nggak ada yang ketinggalan kan? Kamu gimana sih, orang ditanya malah balik tanya? Kenapa sih kamu, Mai? Selama di puncak kayaknya aku perhatiin kamu banyak ngelamun. Pikiran kamu kayaknya nggak di sini. Enggak kok Mas, aku cuman kepikiran Alif terus. Mungkin gini ya perasaan semua ibu, kalau jauh dari anaknya suka kepikiran terus. Ya udah, kita pulang yuk, biar kamu nggak kepikiran lagi. Lagian aku juga harus istirahat karena besok pagi aku ada meeting sama papi. Yuk. Mi, Fitri mana? Udah nyampe rumah belum? Kamu gimana sih, Rel? Tadi Fitri pulang duluan, sekarang kalian. Kenapa sih nggak sama-sama? Iya, Rel. Tadi Fitri tuh pulang duluan naik taksi. Ya, dia bilang sih kepalanya pusing. Mami sih sebetulnya pengen nanya sama dia kenapa. Ya, tapi karena dia buru-buru masuk kamar ya nggak sempet. Miss, seharusnya kamu tuh nggak usah buru-buru pulang sama Farel. Fitri udah di rumah kok dengan selamat. Oma, yang cemas sama Fitri itu bukan cuma Farel, tapi aku juga. Tapi tiba-tiba istri aku datang ke Jakarta, terus ngajak ke puncak untuk membicarakan masalah rumah tangga kami, Mai. Oh, jadi sekarang kalian tuh mau baikan? Bagus deh. Selamat tinggal ya, Rok. Atas nama cinta. Sayang, kamu kenapa sih? Warel, kamu udah pulang? Emangnya acaranya udah selesai? Gimana aku bisa menikmati pesta kalau nggak ada kamu? Kamu kenapa sih, Fit? Tiba-tiba ngilang? Kamu tuh benar-benar bikin aku cemas, Fit. Maafin aku, Rel. Aku nggak mau ganggu acara kamu. Kamu itu istri aku, Fit. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Dibanding pesta itu, kamu jauh lebih penting, Fit.
Fit, kamu bener-bener pusing. Kamu sakit. Iya, Rel. Kamu lagi pegang mau kena. Masa kamu juga mau bohong sih, Fit? Kamu kenapa sedih, sayang? Aku ngambil minum dulu ya. Mas Bram, aku kangen deh sama Mas. Gimana kemarin ke Singapura ya? Belanja apa aja kamu? Cuma belanja sedikit sih Mas. Tapi maaf ya, aku nggak sempat beliin apa-apa buat Mas. Sama sekali kamu nggak belanja buat aku. Perempuan kalau shopping lupa sama yang lain. Makanya Mas, lain kali kita itu kalau belanja berdua ke Singapura kan lebih seru. Lagian kalau kita ke sana itu nggak akan kepergok Mas. Istri Mas nggak akan tahu. Nanti deh Lus ya. Kalau retro ini sudah aku pegang sepenuhnya, kamu mau shopping dimanapun, jalan-jalan kemanapun aku turutin. Beneran ya? Bener dong. Terus Mas kemarin kemana sama istri Mas waktu weekend? Basi Lus. Aku sama dia cuma pergi ke puncak, terus ya udah, cuma kamuflase doang. Sebenarnya Mas tuh masih cinta nggak sih sama dia? Udah lah Lus, ngapain sih ngomongin soal dia? Mendingan ngomongin soal kita, ya nggak? Jadi cewek yang kemarin siapa, Rok? Istri kamu? Maafkan aku, Mai. Kamu bilang sama aku kamu mau ke Surabaya ngurus perceraian kamu. Kok kemarin di puncak? Sebenarnya aku tuh mau ke Surabaya. Tapi tiba-tiba istri aku datang ke Jakarta, terus ngajak ke puncak untuk membicarakan masalah rumah tangga kami, Mai. Oh, jadi sekarang kalian tuh mau baikan? Bagus deh. Selamat tinggal ya, Rok. Mai, tunggu, Mai. Tunggu. Dengar dulu penjelasan aku, Mai. Memang kami kemarin membicarakan masalah keluarga kami. Tapi tetap aja, Mai, nggak ada jalan keluarnya. Kami ribut, berantem terus. Kami nggak ada titik temunya. Tolong, Mai. Kamu jangan tinggalin aku dong. Aku sayang banget sama kamu, Mai. Apa perlu aku datang ke rumah kamu, melamar lewat ayah kamu? Hah? Kamu udah gila ya? Jangan ngaco dong kalau ngomong. Makanya kamu jangan tinggalin aku dong, Mai. Posisi aku ini serba bingung, aku terjepit, Mai. Kamu sabar aja dulu deh. Satu saat aku pasti akan menceraikan istriku. Tapi kalau kamu tetap mau tinggalin aku, ya aku terpaksa datang ke rumah kamu. Yang lain mana sih, Mus? Kok belum pada ngumpul ya? Gigi kamu masih sakit, sayang? Tadi kayaknya gue denger ada kata-kata sayang deh. Apa gue salah denger? Aku emangnya ketinggalan berita ya? Enggak, Korel. Nggak ada berita apa-apa. Kita ini cuma tinggal nunggu Mas Bram sama Lucy sama copywriter ya? Aku akan memperjuangkan hubungan kita, Mus. Aku nggak akan menyanyiakan kesempatan untuk hidup sama kamu selamanya. Atas nama cinta. Al, sampai kapan kita mesti nyembunyiin hubungan kita kayak gini? Aku sih sebenarnya nggak mau nyembunyiin, Mas. Status kamu, Al. Walau bagaimanapun, kamu masih suaminya Kayla dan... Iya, Mas. Aku tahu, aku sadar. Status aku masih menggantung. Aku sama Kayla masih suami istri dan walaupun aku juga nggak tahu Kayla ada di mana sekarang. Tapi kamu tenang ya, Mus. Aku akan urus semuanya. Aku juga nggak mau kamu dalam ketidakpastian. Tapi kalau Farel nanya-nanya soal ini gimana, Al?
Terus terang aku nggak enak. Sekarang kita jalanin aja, Mus. Kalau misalkan Farel atau keluarganya tahu, aku akan jelasin semuanya. Kamu tenang ya. Aku akan memperjuangkan hubungan kita, Mus. Aku nggak akan menyanyiakan kesempatan untuk hidup sama kamu selamanya. Ya ampun, Al. Kenapa, Mus? CCTV. Udahlah, Mus, nggak apa-apa. Ayo. Mas, ntar malam aku ada undangan kawinan temen. Mau temenin nggak? Aku males kalau jalan sendirian. Mau ya? Mau banget. Apalagi abis itu kita yang kawin. Jam 7 jemput aku ya. Jangan lupa, dandan yang ganteng banget. Oke? Untuk Ayang Entam, Ayang Oman pasti dandannya pol-polan. Aduh adik-adik, maaf nih, abang hari ini pre, ya. Hai adik, udah pulang ya? Yuk. Kak, aku sebenarnya mau main adang-adang dulu. Sebentar aja. Waduh, calon adik ipar, bukannya abang nggak mau, cuman abang harus ke salon, manikur, pedikur, sama facial deh. Soalnya nanti malam ada acara, ya. Abang tinggal dulu ya. Dah. Ajak Fitri ya, pacaran di taman kayak dulu. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Aku lagi mau masak buat kamu, Rel. Kamu makan siang pulang kan? Nggak usah masak, Fit. Ya, aku pengen ngajak kamu pacaran. Kamu tuh ada-ada aja deh, Rel. Iya, aku pengen ngajak kamu ke taman yang dulu kita pernah siang-siang ke sana. Kita makan burger di kolam renang itu, Fit. Boleh deh, aku juga pengen ke sana. Ya udah, kamu diantarin Pak Min ya. Aku langsung berangkat dari sini. Iya, aku siap-siap dulu ya, Rel. Kamu kok sekarang sudah kasih uang sih ke Mas Norman? Jumlahnya besar lagi. Kamu sendiri urusannya apa? Aku perhatiin kamu juga sering ngasih Mas Norman uang. Fitri, lama-lama ngerasa tersisih. Kalau semua orang selalu merhatiin Miska. Ingat, Miss, kamu itu ya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai mengecewakan keluarga ini. Jangan seperti perempuan mandul itu.